Dengan jalanmu kau beriku harapan baru. Hanya kau Tuhan keselamatanku. Oh, Yesus aku, Yesus aku mengangkat dunia. Selamat malam, Pastor Fernando. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita. Haleluya, Sora Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita. Haleluya, Sora Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah namamu. Tangannya. Haleluya, Sora Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Sora Hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Benar, saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari kita buat tanda persekutuan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di dalam via Zoom ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh berkumpul di malam ini. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, berkatilah internet dan wifi kami, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Sertailah persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam.
Saat ini kita mau datang hadapan Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan kekuatanku. Mari kita naikkan lagu. Kekuatan di jiwaku, ku datang dalam tiap tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapa, terima kasih. Engkaulah kekuatan bagi hidupku. Terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan pada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami dari pagi sampai malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, kalau pada malam hari ini kami masih boleh mengadakan Zoom untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dari PDKK Tua Sejo ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu senantiasa di dalam seluruh kehidupan kami. Kasih setia-Mu buat berkat rahmat-Mu yang selalu yang terbaik Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Bila kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang setia menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih ya Bapak. Itulah ungkapan syukur dari kami. Mungkin masih ada ungkapan syukur yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Bapa di surga mengerti apa yang menjadi ungkapan syukur kami pribadi lepas pribadi. Bapa, ampunilah kami orang berdosa, seringkali kami salah kata, salah perbuatan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tapi kami percaya Bapa di surga mengampuni kami, mengampuni segala kesalahan kami, dan juga senantiasa mengingatkan kami untuk selalu berperilaku menjadi lebih baik dan semakin baik hari demi hari. Bapak, kami percaya saat ini Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Walaupun kami berbeda tempat, tapi kami percaya hati kami Engkau satukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, saat ini kami akan masuk lebih dalam lagi di dalam penyembahan. Karena kami percaya Bapa di surga senantiasa menyertai kami, senantiasa membimbing kami, dan senantiasa kami yakin Bapa menyertai kami hingga sepanjang hidup kami. Kami saat ini mau datang, mau sujud di hadapan Bapa, memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Karena Bapa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kita mau lambungkan satu pujian. Yesus menjadi kekuatan buat diri kita. Yesus menjadi kemuliaan untuk kita saat kita memuji dan menyembah nama-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Panggil Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Kiramaya jiwa Kiramaya oh, terpujilah Engkau, haleluya. Engkau maha besar, haleluya, haleluya. Oh, shirararapapapaparadan. Oh, dadambarada, shararararapapapaparadan. Oh, bapapapaparadan, shararararan. Dadamarada, shararararatarada. Papapapaparadan, papapapapapapaparadan, dadadadadadada. Oh, dadadadada, shararararatatatatatatata. Dada papa 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 para nana shara rara. Oh dada nana 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 para shara rara. Dada papa 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 para nana papa papa para shara rara. Oh papa papa para nana papa papa para nana shara rara. Papa 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 para nana 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 nana. Oh dada nana mana shara rara 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 papa 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 Oh, hallelujah, hallelujah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saat ini kita mau diam, kita mau mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan. Janganlah takut akan hari esok. Akulah Tuhan yang memegang segalanya.
Saat kalian tiada jalan, aku akan membuka jalan bagimu semua. Berserulah kepadaku, carilah aku, maka engkau akan mendapatkannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas lawatan pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang dibawakan anakmu, Ibu Regina. Engkau berkati, urapi bibir dan lidah beliau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Bukalah hati, pikiran, dan jiwa kami Bapa, agar firman yang ditabur pada malam hari ini tidak pergi dengan sia-sia, tapi boleh menjadi rema untuk pribadi kami masing-masing. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Ibu Regina. Terima kasih sis. Shalom. Lambaikan tangan. Beli labu pakai uang kertas, kembaliannya buat beli baskom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, shalom. Shalom. Mukanya yang happy, shalom. Wah, kemarin waktu Bro Surya, saya tanyakan kira-kira umat PD-nya kisaran usia berapa ya? Beliau bilang 40-60 tahun. Tapi sepertinya saya tidak percaya karena masih muda. Oke, senang sekali rasanya saya, Regina, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, umat PDKK Toa Sebio. Karena saya orang Portugal, jadi saya sedikit susah mengucapkannya, jadi mohon maklum ya Bapak Ibu. Jadi walaupun pertemuan kita secara virtual, tapi yakin tadi Roh Kudus itu tidak terikat oleh jarak, ruang, dan waktu. Tadi pujiannya itu sangat hadir sekali Roh Kudus. Sebenarnya perkenalan dulu, karena saya baru pertama kali mengisi di PDKK Toa Sebio. Nama asli saya Neni Indrawati. Nah, kemarin makanya Bro Surya juga nanya, panggilannya apa? Atau ada nama yang lain atau bagaimana? Jadi saya dibaptis pada kurang lebih 9 tahun yang lalu dengan nama Regina Seli. Karena saya tidak mungkin mengganti KTP saya dan dokumen-dokumen lainnya, dan pada saat pertobatan saya yang sebenar-benarnya, pada saat saya benar-benar mengikuti dan mengiringi Yesus, ketika saya mempopulerkan diri dengan nama Regina, itu seolah hidup saya tuh semakin terberkati. Pastinya bukan karena nama Reginanya saja, tapi karena Yesusnya yang ada pada dalam diri saya dan pada kita semua. Nah, saya dari Portugal, Purwokerto lewat Tegal. Jadi saya orang asing ya. Lalu Bapak Ibu jangan bingung, panggilnya mau apa? Boleh dipanggil Regina, Sis, atau siapa, seenaknya aja. Yang penting jangan panggil saya dengan sebutan Om atau Bapak. Yang lain bebas, boleh dipanggil apa aja gitu ya. Lalu saya juga sudah berkeluarga. Saya menikah dengan orang, ini orang bule beneran nih, orang Florida saya menikahnya. Flores, Udik, daerah di sana ya. Jadi saya menikahnya dengan orang Florida, orang Flores. Saya mempunyai, saya 11 tahun menikah.
Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan saya untuk menimang buah hati. Tapi saya sudah mempunyai anak-anak asuh sebanyak 20 orang sejak saya menikah. Jadi kalau orang Flores itu kan biasanya kalau terlihat ada saudara yang di sini, entah sukses entah enggak, pokoknya datang dulu aja ke sini. Jadi sejak saya menikah, saya udah menjadi dipanggilnya mami. Anak-anak saya yang udah pada menikah, punya anak, manggil saya oma. Jadi bebas panggil apa saja. Oma, mami, sis, ibu, yang penting tadi jangan panggil bapak atau om. Nah, malam hari ini saya sengaja juga memakai baju bermotif bunga-bunga. Itu karena saya merasa sangat sukacita sekali. Karena pada malam hari ini saya bisa berbagi pengalaman iman, bisa bersharing dengan Bapak Ibu semua tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Tapi kebaikan Tuhan ini benar, tidak selalu Tuhan memperlihatkan kasih-Nya, cintanya kepada saya melalui langit yang selalu biru ataupun jalan yang selalu rata. Melainkan dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi dari dulu sampai sekarang, dan kadang di luar oleh akal kita yang tidak terpikirkan. Itu terlihat dari Tuhan betapa mencintai saya, tapi dengan caranya dia sendiri. Tidak terselami oleh akal dan pikiran kita. Sehingga malam ini saya bisa bersharing dengan tema bersahabat dengan masalah. Bersahabat dengan masalah. Kalau saya melihat dari wajahnya Bapak Ibu semuanya, kayaknya nih hobinya semuanya membaca Alkitab. Jadi nggak afdol ya kalau nggak baca Alkitab kita ya. Kita boleh buka Alkitab kita dari perikop yang tidak asing, pasti saya yakin sudah hafal di luar kepala semuanya. Dari Matius 7, ayat 7 sampai dengan 11. Mau ditampilin screen-nya sama host atau kita baca di Alkitab masing-masing di rumah? Ada yang bersedia membacakannya untuk saya, biar saya merasa tidak sendirian gitu. Ada 1 atau 2 orang buka mic-nya. Kayaknya sepi banget gitu. Wajah-wajahnya nih adem, hobinya baca kitab suci. Ada yang membantu saya untuk membacanya? Semuanya pada tersenyum. Nggak usah angkat tangan, langsung nyalakan mic-nya, langsung kita baca saja. Ada yang mau membantu saya? Ya, ternyata umatnya pada rendah hati semua ya. Oke, positive thinking. Rendah hati, mari kita baca kalau begitu. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu, walaupun di rumah bacanya sambil bersuara aja, nggak apa-apa, saya nggak dengar kok. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu yang sudah membuka mic-nya menemani saya. Bersahabat dengan masalah. Adakah di sini yang mau bersahabat dengan masalah? Tidak ada. Karena rata-rata orang yang saya tanya juga mereka nggak mau. Apalagi kemarin waktu saya telepon ke kakak saya di Portugal, dia lagi curhat, banyak masalah. Saya bilang, makanya kita tuh harus bersahabat dengan masalah. Lalu jawaban kakak saya apa? Regina gemblung. Gemblung itu wong edan gitu ya, maksudnya tidak masuk akal. Kalau nanya itu tuh yang enakan dikit gitu loh, mau nggak bersahabat dengan orang kaya raya yang baik hati dan tidak sombong, suka memberikan ini dan itu, atau tanya apa kek, maukah ngapain yang enak-enak. Nah ini ditanyain, maukah kau bersahabat dengan masalah?
Ya nggak ada yang mau, ya udah saya terima, dikiranya saya gemblung. Tapi kita akan mengenali, karena pepatah dunia kan kita masih ingat ya, kan seumuran nih kita nih, pasti masih ingat, tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Maka untuk bisa bersahabat dengan masalah, kita perlu mengenali dulu masalah itu apa sih? Bisa nggak sih kita bersahabat dengan masalah itu? Akhirnya saya kenalanlah dengan masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah itu berarti sesuatu yang harus diselesaikan, persoalan yang harus dipecahkan. Sedangkan sahabat artinya teman atau kawan yang sering berhubungan dekat dengan kita dan sudah lama kenal. Jadi ketika kita mempunyai sahabat, kita akan percaya bahwa sahabat kita pasti akan memberikan saran, pendapat, masukan, kritik yang terbaik demi kemajuan kita, walaupun terkadang tidak enak didengar di telinga kita. Pasti kita akan dengan lapang dada karena sahabat kita yang memberikan masukan dan kritik itu demi kemajuan kita. Tapi ketika orang lain yang tidak begitu kenal dengan kita memberikan kritik kepada kita, rata-rata dari manusia akan merasa sedikit tidak nyaman dan tidak jarang pada ngomong, ih siapa sih loh. Maaf Bapak Ibu, saya sering membawanya ke anak muda, tapi ini juga saya anggap muda. Maaf, siapa sih kamu? Saudara bukan, teman bukan, siapa bukan? Kok bisa-bisanya ngapain ngurusin hidup saya? Tapi itu di luar umat pede sana, bukan di Toa Sebio. Toa Sebio mah mau orang dekat, mau orang jauh yang memberikan masukan, saya yakin pasti dengan legowo dan lapang dada akan menerima itu. Ya kan? Terlihat nih dari wajah-wajahnya. Jadi bersahabat dengan masalah searti dengan berhubungan dengan sesuatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan dengan kepercayaan penuh bahwa masalah atau persoalan tersebut bisa membuat kita lebih maju dan berkembang dengan diikuti oleh perasaan nyaman. Lantas pernah enggak atau mungkin enggak sih kita atau orang yang kita kenal mendapat masalah? Saya minta angkat tangan lagi untuk yang di sini, yang seumur hidupnya tidak pernah mendapat masalah. Ada? Kalau ada yang belum pernah mendapat masalah, nanti tenang saja saya akan bagi masalah-masalah saya. Jadi saya kiriminnya masalah. Dan biasanya orang yang merasa tidak punya masalah, ada dua kemungkinan. Satu, memang dia sudah bisa memanage masalah-masalah itu. Dan kedua, karena mereka tidak merasa bahwa mereka itu punya masalah. Ini adalah masalah terbesar sebenarnya ketika orang yang belum bisa memanage masalah, tapi merasa masalah itu tidak ada di dalam hidupnya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Satu, orang itu bisa memanage. Kedua, orang itu cuek dan menganggap sebenarnya itu masalah, tapi menganggap itu bukan masalah. Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Lalu masalah yang kita alami apakah mirip? Mirip sekali Bapak Ibu. Jawaban ini bukan jawaban fiktif belaka. Tapi saya rangkum berdasarkan 8 dari 10 orang yang pernah konseling ke saya. Kebetulan saya juga konselor. Dan termasuk di dalamnya itu pengamatan dan pemahaman saya, pengalaman saya terhadap masalah-masalah yang saya pernah hadapi. Jadi awal menikah saya merasa khawatir dengan masa depan saya. Karena saat itu dengan penghasilan yang pas-pasan untuk kebutuhan hidup, pas-pasan itu pas-pasan beneran Bapak Ibu, bukan pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, itu nggak begitu. Jadi pas-pasan itu pas-pasan beneran, benar-benar cukup. Pada saat itu suami saya masih pegawai honorer dan saya sendiri seorang guru TK yang tidak punya penghasilan lain untuk menghidupi, ya tadi itu saudara-saudara yang pada datang dari sana, dari Florida, 8 orang pada saat itu, saya selalu hidup dalam kekhawatiran. Hidup saya setiap hari penuh dengan kekhawatiran. Khawatir belum bayar kontrakan, saat itu belum punya rumah. Khawatir tidak punya beras untuk besok makan apa. Terus khawatir belum bayar listrik, khawatir belum bayar sekolahnya mereka, dan khawatir tentang masalah ekonomi pada saat awal saya menikah. Beruntung saat itu, saya sudah kenal dengan Yesus. Waktu saya kenal Yesus pertama, Yesus tuh baik banget, selalu ngasih jalan keluar.
Akhirnya saya diberikanlah peneguhan sama Yesus. Saya menemukan surat cintanya dalam Matius 6 ayat 34. Ada yang bersedia membacakannya untuk kita semua? Sepertinya saya melihat juga pada rendah hati. Atau ada yang mau membacanya? Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan aja udah ngomong, besok jangan khawatir, akan dikasih susah lagi, jadi nggak usah nabung-nabung susah hari ini. Jadi yang pada susah hari ini, selesaikan hari ini, nggak usah nabung-nabung susah. Nah, siklus ini tuh akan berulang terus, karena pada saat itu saya khawatir, berulang selama 2 tahun. Begitu Tuhan udah memberikan jalan keluar, saya pikir masalah ekonomi saya selesai. Tapi ternyata belum. Mas begitu ekonomi khawatir selesai, udah menemukan jalan keluar, muncul lagi yaitu polanya kekecewaan. Kekecewaannya saat itu saya merasa kecewa dengan pernikahan saya. Karena saya merasa suami saya yang orang Florida itu dikit-dikit kayaknya prioritasnya keluarga besar. Dikit-dikit prioritasnya keluarga besar. Nomor 1 keluarga besar, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 keluarga besar, dan seterusnya. Saya tidak pernah ada dalam prioritasnya. Saya kecewa. Saya merasa kecewa. Siklus itu berulang sampai Yesus menjamah saya lagi. Doa, baca firman, Tuhan masih baik. Akhirnya saya naik kelas. Ya, Regina, kamu selesai naik kelas dengan masalah kekecewaan. Lalu setelah itu, saya pikir juga masalah akan selesai. Tapi ternyata masih lagi. Dan banyak lagi. Kalau diceritakan 10 tahun, nanti sampai jam 7 pagi besok. Kasian gitu kan, pada nggak tidur ngedengerin masalah saya. Tapi puji Tuhannya tuh yang saya bagi udah kelar semua. Saya menceritakannya dahsyatnya Yesus di sini. Lalu kemarin teman saya juga datang ke saya. Sis, ini kok masalah saya tuh sepertinya ini aja sih. Marah-marah sama anak, nggak mau belajar, terus dikit-dikit juga saya kesel sama suami, karena sekarang lebih intens pertemuannya dengan suami karena banyak yang WFH gitu kan. Anak-anak sekolah juga dari rumah. Terus ada lagi yang tinggal sama mertua. Aduh sis, mertuaku ini ya, benar-benar keturunan malaikat keempat gitu. Nah, malaikat keempat apa itu? Malaikat keempat itu bawel ternyata. Ada Gabriel, Rafael, Mikael. Loh, yang keempat apa sih? Bawel. Loh, saya baru tahu itu. Nah, ternyata mertuanya juga ucuk-ucuk datang. Tahu nggak? Itu mantu saya. Begini. Ternyata karena sering ketemu masalah mereka ya itu aja. Menurut mertuanya, mantunya yang suka bikin membuat marah. Dan sebaliknya. Tapi ternyata ini adalah pola marah dan kurangnya kasih, kurangnya mengasihi kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, di sini kan pasti ada yang punya mertua, ada yang punya menantu, tapi saya yakin kelihatan dari wajahnya tuh tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang keturunan malaikat keempat, semuanya di sini kudus, suci. Lalu pertanyaannya, nah nanti bilangin aja ke teman-teman Bapak Ibu ya, kalau yang punya masalah seperti itu pas kebetulan, kasih tahu kita harus bisa mengendalikan, bersahabat. Karena kenapa sih kita harus bisa bersahabat dengan masalah? Kalau kita tidak bersahabat dengan masalah, masalah itu bisa memporak-porandakan kehidupan kita. Kok bisa? Iya, tanpa sadar kita sendiri yang mengizinkan masalah itu memporak-porandakan kehidupan kita. Kok bisa? Karena banyak sekali umat manusia yang sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Tapi mereka kurang percaya bahwa Yesus mampu menyelesaikan segala persoalan, segala masalah, dan segala pergumulan. Itu lagi-lagi manusia di luar sana. Tidak ada yang di room sini. Amin. Amin. Ketika kita menghadapi pergumulan yang seolah tak ada jalan keluarnya, seringkali itu kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Saya sudah lelah berdoa dan berusaha, tapi masalah ini, persoalan ini tak kunjung selesai. Kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Saya sudah lelah berdoa,
Saya sudah lelah berusaha, tapi kenapa masalah dan persoalan yang saya hadapi tak kunjung selesai? Mana Tuhan kebahagiaan yang kau janjikan? Mengapa ujianmu Tuhan terasa begitu berat ketika aku berusaha semakin dekat denganmu? Itu rata-rata orang yang belum pada kenal Tuhan. Kok semakin mau dekat dengan Tuhan, masalah saya semakin berat sih? Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan saya ke Tuhan beberapa tahun yang lalu, ketika saya belum sadar bahwa masalah-masalah yang saya hadapi adalah ujian bagi saya. Saat itu saya sudah lelah meminta-minta, namun seolah Tuhan tidak memberikan apa-apa. Saya sudah lelah mencari, namun saya tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Saya juga dulu itu sudah mengetuk-ngetuk, sudah menggedor-gedor, udah dobrak-dobrak. Pintunya nggak dibukain juga sama Yesus. Saat itu saya marah, saya tinggalkan Tuhan. Masalah, saya pikir dengan saya meninggalkan Tuhan, masalah tidak akan mengikuti saya. Ternyata saya salah besar. Dengan saya meninggalkan Tuhan, masalah tetap ada. Ternyata saya sadar kalau saya tidak bisa hidup tanpa doa. Tanpa doa saya merasa hampa dan semakin tidak ada damai. Lalu akhirnya saya kembali mencari Tuhan, lalu saya bertanya dengan lembut kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih kenapa masalah saya selalu ada dan memporak-porandakan kehidupan saya? Saya ingin bahagia Tuhan. Ketika saya sudah tenang, sudah damai, sudah legowo menerima keadaan, ternyata saya bisa mendengar bisikan Tuhan. Tuhan bilang, anakku, kalau kamu membaca surat cinta dariku, jangan baca dengan hati yang gerusa-gerusu, dengan hati yang setengah-setengah. Baca itu jangan dengan keegoisan, tapi bacalah dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai. Jangan seperti anak kecil yang merengek-rengek minta permen tapi sedang batuk. Dan bapak yang baik tidak akan memberikan permen itu kepada anak yang sedang batuk. Anaknya tidak tahu. Taunya ya bapaknya pelit, bapaknya jahat, tidak memberikan permen. Tapi bapaknya lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Lalu Tuhan bilang, bacalah surat cintaku dengan tenang. Sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Akhirnya setelah sekian tahun, kurang lebih mungkin 1,5 tahun, saya kembali lagi membuka Alkitab dalam perikop yang sama yang malam ini saya sharingkan. Akhirnya saya membuka di Matius 7, karena bilang sampai tuntas, ya udah saya tuntaskan. Saya baca berulang kali sampai tuntas. Akhirnya di ayat ke-11. Jadi jika kamu yang jahat, Tuhan bilang kamu loh yang jahat bukan saya. Kamu loh yang jahat bukan saya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di situ langsung twing, Roh Kudus hadir di dalam hatiku. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Memberikan yang baik. Itu yang saya dapat, memberikan yang baik. Saat saya membaca tuntas, saya baru mudeng. Oh, yang baik. Lalu yang baik menurut Bapak itu apa? Menurut yang baik menurut manusia itu seperti apa? Yang baik menurut manusia ya punya hunian yang nyaman, punya mobil, usaha lancar, pekerjaan bagus, punya menantu idaman, punya mertua pujaan, punya pasangan yang sempurna, punya anak cucu yang lucu-lucu, yang menggemaskan, yang patuh dan taat. Lengkap, tidak ada derita hidup begitu. Semuanya pasti angkat tangan kalau ini. Ya kan Bapak Ibu? Lalu yang baik menurut Tuhan itu seperti apa? Itu yang baik menurut saya manusia. Kita bisa mengetahui yang baik menurut Tuhan ketika kita memiliki hikmat. Hikmat itu bahasa Inggrisnya pada tahu semua kan? Ada yang kasih tahu saya enggak? Hikmat itu apa? Bahasa Inggrisnya wisdom ya. Kalau bahasa Portugalnya itu wisdom. Jadi ketika kita hatinya adem, itu dengan mudah Roh Kudus akan mengalir di hati kita sehingga kita cepat mendapatkan hikmat, cepat tahu apa sih yang Tuhan mau gitu. Dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
Jadi sudah jelas ya, kita harus mulai mengenal dan mendekati Tuhan untuk bisa memahami apa yang baik menurut Tuhan, bukan menurut saya, bukan menurut Regina, bukan menurut Pak Surya, dan bukan menurut manusia siapa. Jadi ketika kita sudah mampu memahami apa yang baik menurut Tuhan, disitulah rasa syukur akan mudah terucap. Ketika rasa syukur sudah mudah terucap, maka doa bukan lagi tentang permintaan yang baik menurut kehendakku, tapi tentang bagaimana doa bisa menjadi pelita dalam menjalin persahabatan dengan masalah. Gitu. Saya akan sharing, last but not least, saya akan sharing masalah-masalah saya yang diizinkan Tuhan terjadi dalam tahun 2020. Tapi tidak saya ceritakan semua, yang mirip-mirip aja polanya. Karena masalah saya terlalu banyak. Jadi saya jadi pewarta bukan karena suci, tapi karena banyak masalah, jadi dipilih Tuhan. Dimulai dari akhir bulan Desember 2019, saya mengadakan ziarah, saya ketua panitianya, saya memilih bendahara yang keluarga besar saya. Tahu keluarga bendahara itu tidak jujur. Akhirnya saya yang nombok. Saya yang bayar hotel semuanya, ada orang 200. Lumayan buat saya. Alhasil pengampunan. Ya udahlah Tuhan, kalau saya belajar ikhlas, kalau bukan rezeki ya udah. Tapi ternyata itu masih rezeki saya. Beberapa bulan kemudian hatinya si bendahara ini tergerak. Ternyata masih rezeki saya dikembalikan. Lalu 1 minggu kemudian, pas banget malam tahun baru 2020, ketika orang-orang lagi bakar petasan, saya bakar kasur Bapak Ibu, kebakaran rumah saya. Rumah saya kebakaran, dahsyat, kasurnya sampai meledak-ledak, keramiknya sampai copot, sampai meledak-ledak, pokoknya luar biasa dahsyat. Tapi pada saat itu, kebakaran ini di luar nalar, kalau hanya membakar satu kamar saya yang ada di atas. Karena sebelahnya, di bawahnya ada tempat penyimpanan gas, sebelahnya ruang ganti yang penuh dengan hairspray, parfum, terus plastik-plastik dan lain-lain. Tapi itu Tuhan sungguh luar biasa, hanya mengizinkan kebakarannya hanya satu kamar saja. Ternyata 1 minggu saya bersyukur, oh terima kasih Tuhan kau menjagai rumah saya. Saya dibuat kagum oleh Yesus atas penyertaannya. 1 minggu kemudian, salah satu anak asuh saya yang sudah lulus 3 tahun lalu, karena anak-anak yang di rumah saya ini bukan anak-anak yang bayi-bayi lucu, balita-balita gitu, enggak. Tapi anak-anak remaja yang udah lulus SMP, lulus SMA, sama orang tuanya mereka tidak punya biaya untuk menyekolahkan, mereka pada lari ke sini. Bukan karena saya orang kaya, tapi ya puji Tuhan saya sudah dipilih Tuhan berada di titik iman yang sekarang untuk menjadi penyalur berkat bagi mereka. 1 minggu kemudian, salah satu anak saya yang udah lulus 3 tahun lalu dan kerja di perusahaan saya, baru ketahuan dia memakai uang perusahaan sebanyak 2,3 M, Bapak Ibu. Duit segitu buat saya banyak banget, Bapak Ibu. Itu bukan daun, itu duit buat saya banyak banget. Di situ saya benar-benar antara campur aduk, kehilangan duit iya, dihianati iya, kecewa iya sama orang terdekat loh. Saya sudah kuliahin dia, saya udah nikahkan dia, saya udah pokoknya ngurusin sampai tuntas benar-benar seperti anak kandung. Tapi dia kok bisa-bisanya melakukan hal itu kepada kami. Itu saya nggak habis pikir. Pengampunan luar biasa kepada diri sendiri. Pengampunan luar biasa kepada keadaan, kepada orang itu. 3 bulan kemudian, setelah saya melakukan pengampunan, balik lagi Tuhan ngasih flashback. Rek, itu kemarin kamu tak bikin kagum sama kehebatanku, udah tak jagain tuh rumahmu. Yang kebakar tuh saya izinkan hanya 1 kamar. Padahal kamu sendiri bilang secara nalar itu nggak mungkin, pasti akan seluruh rumah habis. Karena saat itu saya tahu kalau rumah kamu habis, 1 minggu kemudian duitmu hilang, kamu sama suami kamu jadi wong gemblung beneran gitu loh. Bener-bener saya nggak bakalan kuat. Disitulah ternyata Tuhan terkadang menjadikan masalah sebelumnya untuk refleksi kita bahwa Tuhan itu memang tidak akan memberikan pencobaan di luar kemampuan kita. Ketika dihadapkan pada masalah itu,
kita dituntut untuk tidak putus asa dan tidak menyerah pada masalah itu. Karena melalui surat cintanya Tuhan, melalui firman-firman Tuhan, Tuhan telah menguatkan hati kita yang sedang dilanda masalah. Salah satunya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pada saat itu saya benar-benar berpegang pada hal itu. Ini 1 Korintus 10 ayat 13 mah udah sering banget, udah hafal pasti. Tapi karena saya tahu Bapak Ibu semuanya rendah hati, jadi saya bacakan ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Di situ saya bilang, Tuhan luar biasa juga ya. Udah bikin orang bersyukur, terus bahasa Portugal lagi, digejretin gitu. Maksudnya udah tinggi, langsung disuruh mengakui lagi kekagumannya, kebesarannya. Tapi ya memang Yesus luar biasa. Jadi setelah saya berdamai dan bersahabat dengan pola kepercayaan yang dihianati, udah saya memaafkan semuanya tuh. Bulan Juni kemarin, saya mencoba promil dengan usaha saya tertinggi sebagai manusia, bayi tabung, IVF. Dalam masa promil itu, apakah saya berdoa? Berdoa dong, sombong dikit, pewarta gitu kan, pasti berdoa gitu. Doanya ditambahin, pakai doa novena 3 kali Salam Maria. Karena saya harus laparoskopi dulu, ini dan itu, butuh waktu kurang lebih 3 bulan dalam proses bayi tabung itu. Dan selama 3 bulan itu, saya berdoa novena itu tanpa henti. Lalu 2 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, 2 minggu setelah transfer embrio, bayi tabung kan ditransfer embrionya, saat yang dinanti-nanti untuk mendengar kabar gembira dari dokter, tiba. Menurut Bapak Ibu, saya novena 3 bulan, terus saya juga sudah berlutut sampai berlutut-lutut. Mungkin kalau saya yang dahulu, ininya juga ikut hitam gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasilnya Tuhan belum mengizinkan saya berhasil untuk ikut program bayi tabung itu. Sedih, iyalah, nggak mungkin nggak sedih manusia. Tapi hebatnya Tuhan, saya sedihnya itu bukan karena keinginan saya yang punya anak belum dikabulkan. Tapi saya merasa sedih karena saya memikirkan bagaimana perasaan suami saya yang udah ngebet banget pengen punya anak. Tapi ternyata puji Tuhan, hal yang saya takutkan itu tidak terjadi. Suami saya juga legowo menerima keputusan Tuhan. Disitulah saya menemukan relasi yang sebenarnya dengan Tuhan. Bahwa doa bukan untuk merubah keputusan Tuhan, melainkan untuk mengubah sikap hati kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan dengan rasa sukacita dan mempersiapkan rasa syukur. Itu sih Yesus luar biasa. Saya merasa Yesus dahsyat. Walau sampai saat ini saya belum tahu maksud Tuhan apa, kok saya belum juga dipercayakan buah hati untuk saya, tapi saya yakin Tuhan lebih tahu apa yang tidak saya ketahui. Lalu bulan September adik ipar saya meninggal. Kembali suami saya juga lumayan dia tergoncang karena adik satu-satunya yang di sini diurusin dari kecil, tidak sakit, termasuk mendadak juga. Kembali lagi saya harus siap untuk tetap berdiri teguh menjadi penolong bagi suami saya. Ibu-ibu, di sini diingatkan lagi bahwa kita wanita itu lebih hebat dari pria. Kita itu ditakdirkan untuk menjadi penolong. Jadi bapak-bapak yang harus ditolong, berarti penolong itu lebih kuat. Jadi berbahagialah para wanita di sini. Lalu pertengahan Desember, salah satu anak saya yang di rumah pergi kabur dengan cowoknya yang baru dikenal 3 bulan. Padahal tahun ini harusnya dia wisuda, harusnya dia skripsi, tinggal 1 tahun lagi. Semua saudara-saudaranya menghujat dia. Kurang apa tinggal di rumah mami, anak tidak bersyukur, bla 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 bla. Tapi saya bersyukur banget, saya sudah ada Yesus. Yesus sudah ada di dalam hati saya udah ada di titik iman yang seperti sekarang.
yang selalu mencoba bersahabat dengan masalah yang ada. Saya kasihan sama anak saya ini. Jadi pola masalah saya tahun 2020 itu mirip kepercayaan yang disalahgunakan oleh orang-orang terdekat. Sebenarnya semua manusia polanya pasti itu sama. Nanti Bapak Ibu boleh menulis renungan, mungkin besok bisa dibagikan, sebenarnya sama nggak sih polanya? Kalau udah lulus, bukan lulus tapi naik kelas, ya selesai naik kelas. Pokoknya selama kita masih nginjek tanah, di atas tanah, itu masalah tuh tetap terus akan mengikuti kita. Dan dengan deretan peristiwa yang terjadi selama ini, Tuhan hanya mau berbicara kepada saya. Mendekat lagi padaku, Rek. Deketin lagi, kuatkan imanmu dan syukuri saat ini. Tetaplah menjadi alatku untuk menabur cinta kasih kepada sesama tanpa melihat siapa mereka. Ayat emas saya di tahun 2020, jadi saya menemukannya di Kolose 3 ayat 23. Itu kayaknya saya pernah baca di mana. Saya cari-cari, ternyata apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan untuk manusia, kita udah berbuat baik sama si A. Ternyata si A tidak baik sama kita. Kita jengkel sama dia. Tapi kalau kita melakukan semuanya untuk Tuhan, misalnya ada tetangga kita ngutang duit gitu. Sebagai orang yang berhikmat, yang wisdom tadi itu harus adem, kita tanya, Tuhan, jatah saya apa bukan? Ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, walaupun nggak dibalikin sama itu orang, kita akan ikhlas. Tapi kalau kita memberikannya karena, nanti dia minjem duit ke saya, nggak dikasih, takutnya saya diomong-omongin ke orang, takutnya begini, takutnya begitu, itu yakin Bapak Ibu. Ketika dia tidak mengembalikan, kita akan merasa sakit hati. Jadi, pegangan saya ayat emas. Jadi setiap tahun tuh saya menemukan ayat emas gitu Bapak Ibu. Dulu itu yang sekarang kita baca, Matius 7, itu sampai 7 sampai 11, terus 2020 ini ayat emasnya Kolose 3:23, belum yang 2011, 12, 13, 14, 15. Itu makanya Tuhan membimbing saya, ternyata saya disuruh memberikan sharing iman. Sebenarnya bukan pewarta, kita semua pewarta, mewartakan kabar sukacita, karena iman timbul dari pendengaran dan dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh sesama kita. Itu bisa menjadi iman kita bahwa Yesus memang luar biasa gitu. Jadi untuk teman yang sedang mengalami masalah saat ini, itu kenali masalahmu, bersahabatlah dengannya, tetap semangat, karena sejatinya kita sedang ada dalam fase pembelajaran untuk lebih maju dan berkembang. Jadi ingat itu tadi, baca sampai tuntas, nanti kasih tahu ke teman-temannya, jangan cuma minta, pasti diberi, ngetok, dibukakan, tidak segampang itu Bapak Ibu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah, Bapak itu memberikan yang baik untuk yang memintanya. Nah, dari permenungan dan sharing saya, akhirnya saya akan membagikan BMK untuk menemani Bapak Ibu dalam usaha untuk bersahabat dengan masalah. BMK ini bukan sponsor dari Bakso Malang Karapitan, tapi saya membagikan hasil dari permenungan saya. B-nya itu adalah bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. M-nya itu mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan. K-nya itu kuatkan iman. BMK ini. Jadi ingat bakso, ingat tips-tips untuk berjalan menuju persahabatan dengan masalah. Oke? Jalan-jalan ke Mangga Besar, pulangnya mampir ke pasar. Hai, masalah-masalah besar, saya punya Allah yang lebih besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Regina atas firman-Nya pada malam hari ini. Sama-sama. Sungguh luar biasa dan menguatkan kita semua. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas firman yang boleh dibawakan anakmu Ibu Regina. Sungguh Bapak, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur atas masalah yang terjadi di dalam hidup kami, karena kami tahu Bapak, di saat itu Engkau memproses kami untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak yang baik,
di setiap permasalahan hidup kami anak-anak-Mu ini. Izinkan kami Bapa untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Karena kami tahu Bapa, Engkau sungguh Allah yang begitu mencintai setiap kami anak-anak-Mu. Kuatkan hati kami, ajari kami Bapa untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal apapun. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi Ibu Regina. Mohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau urapi Ibu Regina senantiasa. Jadikan dia boleh menjadi sumber berkat lebih banyak lagi bagi kami semua anak-anak-Mu. Dan berikan kesehatan senantiasa bagi Ibu Regina dan juga keluarga. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Datang ke hadapan-Mu, kami percaya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami, tetapi itu sangat mungkin bagi Engkau. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Sungguh Bapa, mukjizat itu selalu nyata dalam hidup kami, walaupun banyak permasalahan, walaupun banyak pergumulan di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga Bapa, kami membawa permohonan dan doa kami ke hadapan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi pastor kami, Pastor Fernando, Pastor Purnomo, dan juga Pastor Pierre Anthony yang sedang sakit saat ini. Mohon belas kasih-Mu Bapa, kiranya Engkau berikan kesehatan bagi para pastor kami, berikan hikmat daripada-Mu Bapa, sehingga boleh menggembalakan umat kesayangan-Mu di paroki kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa barusan telepon bagi oma kami, Oma Teresia ya Bapa. Kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan baginya saat ini. Biarlah Bapa, terang Roh Kudus-Mu senantiasa mengisi hatinya. Berikan roh sukacita baginya Bapa di dalam masa usianya tua ini, di masa kesendiriannya. Biarlah Engkau senantiasa menghiburnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman kami Acau dan umat di lingkungan maupun wilayah di paroki kami yang saat ini sedang mengalami sakit.
Kiranya Bapa mohon belas kasih-Mu, Engkau boleh pulihkan dan sembuhkan Acau dan umat di paroki dan lingkungan kami dengan kuasa Roh-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bu Ayin yang sedang sakit agar Kau sembuhkan dari kansernya. Juga Melisa, Tuhan anakmu, agar Kau sembuhkan dari epilepsinya. Juga Maria, agar Kau stabilkan talinya Tuhan. Juga dengan Ibu Rita, agar Kau sembuhkan sakit kakinya ya Tuhan. Dan juga Ibu Reni, agar Kau beri kesehatan yang baik. Juga Bu Elsa ya Tuhan yang sedang sakit gigi. Kiranya Engkau sembuhkan, Kau jamah sakitnya. Semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon di mana di masa pandemi ini bagi mereka yang sakit, baik sakit COVID maupun penyakit lainnya, kiranya Engkau memberikan penyembuhan bagi mereka. Kau berikan penghiburan bagi mereka agar mereka tetap berdoa kepadamu, berharap kepadamu, dan mengenalkan Engkau di dalam segalanya. Juga bagi mereka yang ekonominya mengalami kesusahan karena masa pandemi ini, mohon Tuhan kiranya Engkau campur tangan, berkati keluarga mereka semuanya agar mereka mendapat jalan keluar serta melihat kemuliaan-Mu dan pertolongan daripada-Mu bagi mereka semuanya. Sehingga sungguh Engkau-lah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu mengulurkan tangan menolong anak-anak-Nya yang sedang kesusahan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami Ya ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk korban yang terkena banjir di Pekalongan, di Semarang, di Jakarta, di kota-kota lain yang saat ini mengalami banjir. Kiranya Bapa mohon belas kasih-Mu agar banjir yang mereka alami boleh segera ditangani dan boleh segera dievakuasi serta boleh segera surut kembali sehingga mereka boleh kembali ke tempat masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon doa untuk keselamatan jiwa dan kedamaian jiwa Ibu Johana Chandra, Ko Ajung, Papa Mama Robi, Papa Yanti, Papa dan Papa Mertua Rufina, Papa Evi, korban COVID dimanapun, serta yang meninggal karena sakit atau kecelakaan, korban Sriwijaya, Engkau ampuni dosa dan kesalahan mereka, dan Engkau berikan mereka tempat yang baik di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sekali lagi untuk semua orang sakit ya Tuhan, khususnya putra-putrimu yang dekat di hati kami dan sekarang mungkin di rumah sakit. Khususnya untuk Pastor Pier Antoni, supaya dari tempat isolasi itu dia bisa keluar pulih kembali dan jalan dengan mandiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mohon kiranya wabah pandemi yang saat ini kami tidak tahu kapan berakhir, tapi kami percaya Bapa mempunyai rencana yang indah untuk kami, anak-anak-Mu. Ampunilah kami Bapa, mungkin karena kesombongan dan dosa kami boleh mengalami hal ini terjadi, tapi kami percaya Bapa boleh
menghentikan pandemi yang saat ini seluruh umat manusia di dunia mengalami. Dan kami juga percaya vaksinasi yang dicanangkan pemerintah boleh bertambah dan boleh mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat Indonesia sehingga masyarakat Indonesia boleh kembali sehat, pandemi juga boleh berakhir. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas segala cinta-Mu. Kami boleh pada malam hari ini berkumpul memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa yang baik, tanamkanlah di hati kami senantiasa, agar kami senantiasa boleh mengucap syukur atas segala kasih-Mu, dan boleh mendekatkan diri kepada Engkau Allah yang begitu mencintai kami, dan senantiasa dalam kondisi saat ini Bapa, kuatkan iman kami, kuatkan hati kami Bapa, berikan kami hati yang kuat, hanya Engkau Allah yang mampu mengasihi kami, yang mampu kami boleh lewati semua setiap pergumulan permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga kami akan berpisah satu sama lain. Mohon belas kasih-Mu, biarlah Engkau senantiasa menjaga kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Di dalam tidur kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan sebentar lagi acara ini berakhir. Sebelum berakhir kami mohon berkat dari Pastor Fernando. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, berikanlah berkat-Mu, tanda bahwa Engkau menyertai kami dengan daya Roh Kudus-Mu, dengan cinta kasih-Mu sebagai Bapa, dengan pertolongan-Mu sebagai saudara Yesus Kristus. Semoga kami semua bisa tenang, damai, dan berjuang tanpa lelah, karena Engkau-lah yang mau memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Regina. Saya tidak tahu di sini ada pastor. Mohon maaf Pastor Fernando, saya tidak menyapa. Tidak ada maaf bagimu karena Tapi ada baiknya saya tidak tahu ada pastor di sini. Kalau tidak pasti saya deg-degan sekali. Ya, syukurlah, itulah. Ya, terima kasih Yesus. Tapi mohon maaf ya Pastor ya. Semua indah. Semua indah. Terima kasih Pastor. Terima kasih Bu Regina. Semua saudara-saudara yang ikut hadir di dalam acara Zoom PDKK ini. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dengan firman yang dibawakan, di mana setiap orang pasti punya masalah. Dan masalah itu membawa kita untuk mencari Tuhan lebih dekat lagi dan berdoa kepadanya lebih tekun lagi. Pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya saat kita dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Seperti firman-firman yang tadi dibawakan oleh Ibu Regina. Jadi jangan takut dengan masalah, karena masalah itu selalu ada di samping kita, tapi kita selalu bersyukur, selalu berusaha, dan selalu percaya Tuhan menyertai kita dan selalu memberi jalan keluar kepada kita. Sebentar lagi acara akan berakhir dan kita akan membawa lagu yang terakhir. Sedikit pengumuman untuk minggu depan karena hari raya Tahun Baru Imlek, kita libur hari Seninnya, akan dilanjutkan dengan minggu yang selanjutnya dengan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Aloysius Sofyan. Dan saudara-saudara sekalian, mari jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu percaya Tuhan ada di dalam diri kita, Dia lebih besar daripada kita. Biarlah Tuhan kita yang lebih besar yang membereskan masalah kita, biar kita semakin menjadi kecil hadapannya. Melakukan bagian kita sebisa kita.
Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan di tangan Dia. Dialah tabib yang ajaib, Dialah Tuhan yang menyembuhkan, membenarkan, menguduskan, karena Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita lakukan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sampai ketemu 2 minggu yang akan datang, dan kita akan menyambut Tahun Baru Imlek. Supu Raja, Sing Nian Kuai Lo, Seng Qian Kang, Wan Si Ju Yi, Nian Nian Yu Yi, Ya Tu Xing Fu, Sang Ti Pao Yo. Amin. Terima kasih Pastor Amin aja deh, Fernando, amin. terima kasih Bu Terima kasih, Regina. Bu Regina. Terima Bu kasih Regina. Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ya Bu Pak. Regina, luar biasa sharingnya memulihkan. Pak Indiwa, Ya. Vera, Kirain Pak Surya tadi mau mentranslitkan menjadi bahasa Portugal ucapannya barusan. Terima kasih Bu Peti. Kasih Ali. Terima kasih Peti, Bu Pak Indiwa. Elsa, Pak Indiwa. Semuanya. Ku menyembahmu.